Bahasan ruang lingkup usul fikih. Pengertian fikih. Pengertian fikih atau ilmu fikih sangat berkaitan dengan syariah, karena fikih itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah. Fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Sedangkan secara terminologi, fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin mengatakan, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsil. Pengertian usul fikih. Kata usul yang merupakan jamak dari kata asal secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci, atau dalam artian sederhana, kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sebagai contoh, di dalam kitab-kitab fikih terdapat ungkapan bahwa mengajarkan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya mengajarkan sholat itulah yang disebut hukum syara'. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksi perintah mengajarkan sholat. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat itulah yang dinamakan dalil syara'. Dalam merumuskan kewajiban sholat yang terdapat dalam dalil syara', ada aturan yang harus menjadi pegangan. Ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih adalah sumber hukum syara', dalil hukum yang bersifat ijmali. Dalam hukum syara' tersebut, metode-metode istinbat dan ijtihad berbeda dengan fikih, yang ruang lingkupnya adalah hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan rufu'i. Usul fikih membahas prinsip jurisprudensi Islam dan tidak membahas ihtikad atau akidah dalam Islam. Secara lebih rinci, ruang lingkup yang menjadi objek pembahasan usul fikih adalah sumber hukum Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Hukum syara' dan pembagiannya, taklifi dan wadi', termasuk di dalamnya membahas mahkum alaih, orang mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum taklifi, dan mahkum fi, perbuatan orang mukallaf dalam hukum syara'. Hukum syara'. Ruang lingkup usul fikih tentang hukum syara' dimulai dengan membahas pengertian dan pembagian hukum syara'. Ada dua kategori hukum syara'. Pertama, hukum taklifi yang membahas wajib, mandub, haram, makruh, mubah, dan kedua, hukum wadi yang membahas sebab, syarat, mani dalam kurung penghalang, sah dan batal, azimah dan rukhsah. Ilmu usul fikih. Ruang lingkup usul fikih tentu saja juga mencakup ilmu usul fikih itu sendiri. Bab pertama, buku-buku usul fikih biasanya dimulai dengan membahas pengertian usul fikih, ruang lingkup objek kajian usul fikih, perbedaan mendasar antara usul fikih dan fikih, tujuan mempelajari usul fikih, fungsi ilmu usul fikih, manfaat mempelajari usul fikih baik bagi mujtahid maupun masyarakat umum, sejarah perkembangan usul fikih dan peranannya dalam pengembangan jurisprudensi Islam, aplikatif dan aliran-aliran dalam ilmu usul fikih. Ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad dan hal-hal yang berkaitan dengannya masuk dalam ruang lingkup usul fikih. Pembahasannya dimulai dengan pengertian ijtihad dan perkembangannya, lalu dasar hukum ijtihad, macam-macam ijtihad, syarat-syarat ijtihad, objek yang menjadi wilayah berijtihad, hukum melakukan ijtihad, kualifikasi bagi mujtahid dan tingkatan mujtahid, dan pembahasan persoalan terbuka dan tertutupnya pintu ijtihad. Metode
Di antaranya istihsan, maslahah murslahah, istihsab, urf sya'ruman, qoblanah, mazhab syabi, dan jariah. Beberapa buku usul fikih memasukkan ijma, qiyas, dan istihsan dalam ruang lingkup metode ijtihad dengan ijma dan qiyasi, dan metode ijtihad dengan istilah mencakup maqasid syariah, maslahah, dan sa'zus syariah. Metode ijtihad dengan istidlal mencakup urf istihsyab dan qaul atau mazhab syabi. Metode istinbat. Beberapa metode istinbat yang masuk dalam ruang lingkup usul fikih adalah amar, nahi, dan takhir, lafal, am dan khas, umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, mantuk dan mahfum, qat'i dan zani atau analisis lafaz dari segi jelas dan tidak jelas, makanya takwil, dan metode penetapan hukum melalui maqasid syariah, ta'arud, dan tajrih. Kegunaan fikih dan usul fikih. Kegunaan utama usul fikih adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kuli dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsil sehingga dapat diistinbatkan hukum syara' yang ditunjukkannya. Dengan usul fikih dapat dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan satu sama lain. Sementara kegunaan utama fikih untuk dapat menerapkan hukum syara' terdapat segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Fikih hukum syara', fikih merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan putusannya dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan fikih menjadi petunjuk berharga bagi setiap mukallaf dalam menetapkan hukum perkataan dan perbuatannya sehari-hari. Tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan yang hendak dicapai dari ilmu usul fikih ialah untuk dapat menetapkan kaidah-kaidah terdapat dalil-dalil syara' yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang ditunjukkan oleh dalil-dalil itu dalam kaidah usul serta bahasanya itu dapat dipahami nasa-nasa syara' dan hukum yang terkandung di dalamnya. Sekian dan terima kasih.